Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Nurhatibah mewakili kelompok 2 akan menyampaikan presentasi mengenai topik konsep dasar promosi kesehatan. Baiklah, jika teman-teman semua memiliki pertanyaan terkait topik yang akan saya sampaikan, maka bisa kita diskusikan dalam sesi tanya jawab nanti, teman-teman. PPT-nya. Ini konsep dasar promosi kesehatan. Apakah teman-teman semua sudah mendengar tentang promosi kesehatan? Sudah, Siti. Sudah. Baiklah. Di sini ada beberapa pendapat tentang pengertian promosi kesehatan seperti menurut WHO 1986, proses yang bisa dilaksanakan oleh orang untuk mengontrol kesehatannya. Kemudian Ottawa Charter, Kanada 21 November 1986, yaitu proses memperdaya masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya. Kemudian ada Noto Atmojo 2005, upaya memasarkan, menjual, memperkenalkan pesan atau program kesehatan sehingga masyarakat menerima atau mengenal pesan kesehatan tersebut, yang akhirnya masyarakat mau berperilaku hidup sehat. Kemudian ada Lawrence Grant, segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang konduktif dan untuk kesehatan. Next. Dapat disimpulkan, promosi kesehatan adalah segala bentuk upaya yang dilakukan orang melalui pendidikan maupun penawaran agar orang lain mau dan mampu merubah perilaku yang berkaitan dengan kesehatan ke arah yang lebih baik. Di sini ada tujuan promosi kesehatan. Promosi kesehatan bertujuan agar tersosialisasinya program-program kesehatan dan terwujudnya masyarakat Indonesia baru yang berdaya hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan. Sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, Grant 1991 dalam Maulana 2009, tujuan promosi kesehatan terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama ada tujuan program, kemudian yang kedua ada tujuan pendidikan, dan ketiga ada tujuan perilaku. Next. Nah, sasaran promosi kesehatan ada beberapa. Yang pertama ada sasaran primer, yang itu merupakan sasaran yang punya masalah, diharapkan mau dan mampu berperilaku hidup sehat. Contohnya seperti masyarakat. Kemudian ada sasaran sekunder, merupakan individu atau kelompok yang berpengaruh terhadap sasaran primer. Contohnya seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh desa. Kemudian yang ketiga ada sasaran tersier, itu merupakan para pengambil keputusan, penyandang dana, dan pembuatan kebijakan. Contohnya seperti kementerian, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah. Next. Menurut Syarifudin dan Pradina 2013, sasaran promosi kesehatan juga dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama ada perorangan atau keluarga, kedua tatanan lain, yang ketiga ormas atau organisasi profesi atau LSM, yang keempat ada petugas, perorangan atau institusi kesehatan. Kelima ada lembaga pemerintah,
lintas sektoral, dan polisi swasta. Kemudian untuk mencapai sasaran dari promosi kesehatan, maka disusun kebijakan nasional yang menetapkan 3 strategi dasar promosi kesehatan. Yang pertama adanya gerakan memperdaya, kemudian adanya bina suasana, dan terakhir adanya advokasi. Next. Nah, di sini ada visi dan misi promosi kesehatan. Visi promosi kesehatan tidak terlepas dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 dan WHO meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, baik fisik, mental, dan sosial, sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. Misi promosi kesehatan ini ada 3. Yang pertama, advokat, upaya-upaya agar pembukaan keputusan di berbagai program terkait kesehatan mempercayai dan meyakini bahwa program kesehatan yang ditawarkan perlu didukung oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka. Yang kedua adanya teman-teman. Yang kedua adanya menjabatani atau menjalin kemitraan dan bekerja sama dengan berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan untuk melaksanakan program kesehatan. Kemudian yang terakhir, memampukan atau enable, memberikan kemampuan dan keterampilan kepada masyarakat agar mereka mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri secara mandiri. Next. Di sini ada media promosi kesehatan. Yang pertama ada media lini atas atau media above the line, seperti media cetak, media radio, media televisi. Kemudian yang kedua adanya media lini bawah, seperti poster, booklet, leaflet, flipchart. Kemudian ada foto yang mengungkapkan informasi kesehatan, folder, direct email, broadsheet, dan pameran. Next, ini contoh leaflet promosi kesehatan. Ini poster, teman-teman. Kemudian di sini ada contoh flyer seperti ini, kemudian booklet dan fix card. Nah, di sini saya sudah menyampaikan tentang promosi kesehatan. Jika teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, silakan mengetik pertanyaannya di kolom chat ya teman-teman, atau bisa langsung bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Tika Wulandari. Saya izin bertanya kepada rekan Siti Nurhatibah. Untuk pertanyaan pertama, mengapa promosi kesehatan membutuhkan ilmu antropologi dan psikologi? Dan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa harus menggunakan metode dalam promosi kesehatan? Terima kasih. Ada lagi yang ingin dipertanyakan, kita kumpulkan dulu pertanyaannya, nanti baru kita jawab teman-teman. Baik, izin bertanya, Siti. Silakan. Baik, pertanyaan saya, mengapa perlu adanya advokasi dalam promosi kesehatan? Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara melakukan bina suasana individu yang baik dan benar? Terima kasih, Siti. Baik, izin bertanya, Siti Nurhatibah. Perkenalkan, nama saya Adinda Saputri. Pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai seorang bidan melakukan strategi terbaik untuk promosi kesehatan di tempat kerja? Terima kasih. Sama Dinda.
Izin bertanya, eh, pertanyaannya gini, kapan promosi kesehatan dikatakan berhasil? Terima kasih, Siti. Nama Tessa. Baik, teman-teman, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Tika Wulandari. Pertanyaannya, mengapa promosi kesehatan membutuhkan ilmu antropologi dan psikologi? Jawabannya adalah karena dalam tujuan Promkes meningkatkan derajat kesehatan dengan cara mempengaruhi dan mengubah pola hidup secara bersangkutan dengan masyarakat yang secara individual merupakan manusia dan merupakan kajian dari ilmu-ilmu tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa harus menggunakan metode dalam promosi kesehatan? Ada beberapa tujuan metode yang berkaitan dengan penggunaan dalam promosi kesehatan, yaitu yang pertama seperti meningkatkan kesadaran, kedua menambahkan pengetahuan, yang ketiga meningkatkan pengetahuan diri, kemudian mengubah kebiasaan dan pengubahan lingkungan. Jenis metode yang digunakan harus sesuai dengan sasarannya, baik individu dan kelompok atau massa. Apakah jawaban ini bisa Dika terima? Bisa, Siti. Terima kasih. Sama. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Salida Munaropa. Pertanyaan pertama adalah mengapa perlu adanya advokasi dalam promosi kesehatan? Karena karena tujuan advokasi kesehatan ini adalah untuk meningkatkan jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan untuk meningkatkan opini masyarakat dalam mendukung kesehatan dan terpecahnya masalah kesehatan secara bersama dan terintegrasi dengan pembangunan kesehatan di daerah melalui kemitraan dan adanya dukungan serta kepedulian dari pemimpin daerah. Kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana cara melakukan bina suasana individu yang baik dan benar? Jawabannya adalah bina suasana individu bisa dilakukan oleh individu tokoh masyarakat. Para tokoh masyarakat ini menjadi individu yang menjadi panutan dalam hal mempraktikkan program kesehatan yang sedang diperkenalkan. Kemudian sebagai contoh, misalnya di suatu desa ada program posyandu. Nah, jika tokoh masyarakat atau keluarga dari tokoh masyarakat di daerah tersebut memiliki anak yang belum diimunisasi, maka harus mengikuti program imunisasi yang diadakan sebagai panutan untuk masyarakat lainnya. Apakah jawaban tadi sudah dapat dimengerti, Muna? Dapat, Siti. Terima kasih, Siti, atas jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Kita lanjut menjawab pertanyaan dari Adinda Saputri.
Saputri, itu pertanyaannya, bagaimana kita sebagai seorang bidan melakukan strategi terbaik untuk promosi kesehatan di tempat kerja? Jawabannya, kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat PHBS. Seperti cuci tangan pakai sabun, kemudian mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, melakukan kerja bakti untuk menciptakan lingkungan sehat, dan menggunakan pelayanan kesehatan. Apakah jawabannya dapat diterima, Dinda? Baik, bisa Siti. Makasih. Lanjut menjawab pertanyaan dari Tesalonika. Pertanyaan adalah, kapan promosi kesehatan dikatakan berhasil? Jawabannya, promosi bisa dikatakan berhasil jika mampu merubah perilaku masyarakat akan pentingnya kesehatan. Untuk mengubah perilaku itu, Promkes berperan untuk menyampaikan informasi tentang pentingnya kesehatan tersebut. Apakah bisa diterima, Tessa? Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhiri presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Siti.